barang impor yang bisa mengikis kecintaan terhadap produk lokal. Contoh yang umum terlihat adalah masyarakat yang lebih memilih produk fashion atau teknologi dari luar negeri dibandingkan produk dalam negeri. 3. Erosi bahasa daerah. Globalisasi dan masuknya pengaruh bahasa asing, terutama
dan budaya lokal sebagai bagian dari pembentukan karakter siswa. 2. Program bajiker busana tradisional. Beberapa daerah di Indonesia seperti Yogyakarta dan Bali menerapkan kebijakan mengenakan pakaian tradisional pada hari-hari tertentu, baik di sekolah maupun di kantor pemerintahan. D. Pengakuan dan perlindungan warisan budaya. Pertama, pengakuan UNESCO. Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan dari UNESCO untuk beberapa warisan budaya seperti batik, warisan budaya Takbenda, angklung dan tari saman. Pengakuan ini penting dalam memperkuat identitas budaya Indonesia di dunia internasional, sekaligus melindunginya dari proyek negara lain. 2. Perlindungan hukum atas warisan budaya. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan yang bertujuan untuk melindungi, memelihara, dan mengembangkan budaya Indonesia. E. Revitalisasi dan pengembangan seni tradisional. 1. Festival seni dan budaya. Festival budaya tahunan seperti Festival Wolobobo menjadi ajang untuk merayakan keberagaman budaya Indonesia. 2. Revitalisasi kesenian lokal. Pemerintah bekerjasama dengan komunitas budaya untuk menghidupkan kembali kesenian lokal yang hampir punah seperti wayang, wayang kulit, gamelan, dan tarian daerah. F. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. 1. Pengembangan produk lokal. Pemerintah mendorong UMKM untuk mengembangkan produk-produk lokal berbasis budaya seperti kerajinan tangan, batik, tenun, dan kuliner tradisional. 2. Industri pariwisata berbasis budaya. Pemerintah juga mendorong pengembangan pariwisata yang berbasis budaya lokal. Contohnya, Kampung Adat Bena. G. Pemanfaatan teknologi untuk pelestarian budaya. 1. Digitalisasi warisan budaya. Beberapa inisiatif digital telah diluncurkan untuk mendokumentasikan warisan budaya Indonesia. 2. Konten budaya di media sosial. Generasi muda memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan kebudayaan lokal melalui berbagai konten kreatif seperti video tentang kesenian tradisional, tutor membuat batik, atau perjalanan ke tempat-tempat bersejarah. A. Penguatan komunitas budaya lokal. 1. Pembentukan komunitas budaya. Pemerintah mendukung pembentukan komunitas-komunitas budaya di berbagai daerah untuk melestarikan tradisi dan adat istiadat setempat. 2. Kolaborasi dengan seniman dan budayawan. Pemerintah sering berkolaborasi dengan seniman dan budayawan untuk menciptakan karya-karya seni yang terinspirasi dari kebudayaan tradisional. Yang keempat, perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan dipengaruhi oleh interaksi dengan budaya luar, termasuk pengaruh kolonialisme. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan budaya luar, termasuk pengaruh kolonialisme.
penguatan identitas nasional, pengerjaan Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah melakukan materi. Saya juga terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak pemaparan materi dari kelompok kami. Nah, untuk itu sesi ketiga saya buka, yaitu sesi diskusi. Di sesi diskusi ini saya buka dengan 3 penanya. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Jadi, Satu orangnya sudah saya buka. terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau bertanya. Tadi teman-teman sudah menjelaskan bahwa ada beberapa negara hubungan diplomatik dengan negara-negara di seluruh dunia. Tiga, penyusunan konstitusi. Pendidikan dan penyuluhan. Tiga, program pemberdayaan masyarakat. C, strategi kebudayaan. Satu, pelestarian budaya lokal. Dua, pengembangan identitas nasional. Tiga, seni dan sastra sebagai alat perjuangan. Empat, pendidikan kebudayaan. D, strategi pertahanan dan keamanan. Satu, pembangunan angkatan bersenjata. Dua, perkembangan melalui diplomasi, pendidikan, penguatan identitas nasional, pengerjaan Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah melakukan materi. Saya juga terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak pemaparan materi dari kelompok kami. Nah, untuk itu sesi ketiga saya buka, yaitu sesi diskusi. Di sesi diskusi ini saya buka dengan 3 penanya. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Jadi, Satu orangnya sudah saya buka. terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau bertanya. Tadi teman-teman sudah menjelaskan bahwa ada beberapa negara seperti Eropa, Jepang, dan India yang datang menjajah bangsa Indonesia. Di sini saya mau bertanya, bagaimana kebudayaan Indonesia mampu bertahan dan beradaptasi meskipun banyak kebudayaan luar yang masuk dalam periode penjajahan dan setelah penjajahan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari tadi teman-teman sudah menjelaskan tentang penguatan komunitas budaya lokal. Dan di sini saya mau bertanya, bagaimana peran generasi muda sekarang dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan lokal di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan budaya asing. Sekian. Sebagai dari informasi di sini saya mau bertanya berkaitan dengan kebudayaan luar yang mempengaruhi identitas nasional dan bangsa Indonesia. Dan yang sudah dijelaskan dari bagian pemateri tadi yang sudah dijelaskan. Ini bunyi pertanyaan, dalam konteks keberagaman Indonesia, bagaimana cara masyarakat dapat menjaga keseimbangan antara adaptasi budaya asing dalam pelestarian budaya lokal? Baik, teman-teman, di sini kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman semua. Saya mohon ketenangan dari teman-teman untuk menyimak jawaban dari teman-teman anggota kelompok kami. Langsung saja saya berikan kepada Baik, terima kasih. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Milan dengan bunyi pertanyaan, bagaimana kebudayaan Indonesia mampu bertahan dan beradaptasi meskipun banyak kebudayaan luar yang masuk dalam periode penjajahan dan setelah penjajahan. Kebudayaan Indonesia memiliki ketahanan dan daya adaptasi yang luar biasa dalam menghadapi pengaruh kebudayaan luar, baik pada masa penjajahan maupun sesudahnya. Beberapa faktor utama yang memungkinkan
menjelaskan mengenai pemanfaatan teknologi untuk pelestarian budaya, di mana ada konten budaya di media sosial. Generasi muda memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan kebudayaan lokal melalui berbagai konten kreatif seperti video tentang kesenian tradisional, tutor membuat batik atau